Kalau biasanya yang bikin pabrikan lain gemetar itu karena rival lamanya dapat facelift atau diskon gede, kali ini beda bro. Merek EV asal Tiongkok yang namanya mungkin masih asing di kuping orang awam, XPeng dikabarkan siap bikin gebrakan gede di Indonesia. Nggak cuma bawa mobil listrik canggih mereka yang mirip pesawat luar angkasa, XPeng juga langsung ngumumin niat bangun pabrik. Lah, ini bukan main-main ya, ini langsung ngajak main di kandang. Mobil yang jadi sorotan, XPeng Aero HT. Ini bukan sekadar mobil listrik, tapi mobil listrik dengan gaya SUV coupe futuristik yang punya DNA teknologi tinggi banget. Desainnya tajam, aerodinamis, dan kabarnya sudah siap untuk masuk jalur produksi lokal. Fiturnya juga nggak kaleng-kaleng, autonomous driving level tinggi, kabin full digital, dan bahkan pintu ala gullwing kayak supercar kalau itu masuk versi induksi. Siap-siap aja mobil-mobil Jepang mulai ngos-ngosan. Dan yang lebih bikin heboh, XPeng datang bukan sekadar numpang jualan. Mereka siap bangun basis produksi di Indonesia buat pasar Asia Tenggara. Artinya, harga bisa lebih kompetitif, spare part gampang, dan potensi ekspor dari sini makin besar. Ngeri-ngeri sedap sih. Pabrikan Jepang, Korea, sampai Eropa waktunya waspada. Jangan jadi sejarah runtuhnya Nokia, karena ini bukan sekadar pemain baru, tapi pemain baru yang mainnya serius dan langsung tancap gas. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. XPeng Aero HT Land Aircraft Carrier punya dua bagian utama, mothership yang jadi kendaraan daratnya, dan air module alias si pesawat terbangnya. Mothership ini tampil seperti truk futuristik 6 roda dengan desain tangguh tapi tetap elegan. Sementara air module punya bentuk ala drone raksasa dengan 6 rotor dan bodi aerodinamis dari serat karbon. Yang bikin gokil adalah keduanya bisa dipisah dan digabung lagi dengan mulus. Air module disimpan di bagian belakang mothership dan bisa diluncurkan kapan saja saat kamu butuh take off. Saat nggak dipakai, modul pesawatnya bisa dilipat dan disimpan, persis kayak parkirin drone di garasi mobil. Ketika ingin terbang, mothership akan berhenti dan melepas air module. Modul itu lalu membuka rotor, naik vertikal seperti helikopter, lalu siap terbang dalam waktu singkat. Kontrolnya pun user-friendly, cukup dengan joystick tunggal atau autopilot yang bisa dikendalikan via aplikasi. Air module bisa terbang dengan kecepatan hingga 130 km per jam, jangkauan sekitar 30-40 km, dan terbang selama 35-45 menit. Gokil! Ketinggiannya bisa sampai 500 meter, cukup buat ngintip rumah tetangga dari atas. Tapi jangan ya, cocok untuk kabur dari banjir, macet, atau mantan. Mothership memakai teknologi listrik 800 volt yang sama seperti mobil-mobil performa tinggi. Bahkan ada sistem extended range yang membuat total jarak tempuhnya bisa sampai 1000 km. Isi ulang baterainya pun cepat dari 30% ke 80% cuma dalam 18 menit. Kendaraan ini dilengkapi fitur autopilot, sistem penghindar rintangan, dan pendaratan otomatis. Jadi Anda nggak perlu jadi pilot profesional buat bisa nerbangin ini. Bahkan ada simulasi training bawaan yang ngajarin Anda step by step seperti main video game. Air module punya kabin 2 kursi dengan jendela panorama 270 derajat. Luas, lega, dan sangat minimalis. Cocok buat konten YouTube sambil terbang. Ada juga layar kontrol digital dan emergency parachute system buat jaga-jaga kalau Anda terlalu excited terbangin mobil ini. XPeng Aero HT juga menargetkan penggunaan di sektor-sektor penting seperti patroli udara, ambulans terbang, hingga logistik di daerah terpencil. Artinya, ini bukan cuma mainan miliarder,
tapi juga punya potensi besar buat revolusi transportasi. Harganya cuma 5 miliaran. Ya, ini masih lebih murah dari beberapa Lamborghini atau Rolls-Royce. Dengan harga segitu, Anda dapat mobil listrik canggih dan pesawat drone pribadi. Sudah lebih dari 3.000 unit dipesan di Cina dan akan diproduksi massal mulai 2026. Xpeng Aero HT Land Aircraft Carrier bukan cuma kendaraan, tapi simbol revolusi transportasi. Ini bukan mimpi, tapi nyata. Kalau dulu orang tua kita nanya, kapan mobil bisa terbang? Sekarang kita bisa jawab, tahun depan. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari mobil masa depan Cina yang sudah kalahkan teknologi Amerika ini? Bagaimana dengan Indonesia? Apa lebih canggih dengan mobil itu? Mohon sampaikan di kolom komentar.